Shalom adik-adik. Oke adik-adik, mari kita persiapkan ibadah kita. Kita akan memulai ibadah kita ya. Yuk, mari siapkan hati, siapkan posisi duduk yang nyaman, karena kita akan beribadah ya. Baiklah adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau beribadah. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kayak kita undang bangkit berdiri. Yuk adik-adik. Yes, kita mau siap sebagai laskar Kristus yang berani, yang siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya anak raja. Saya anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Saya anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dipersilakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau naikkan penyembahan kita untuk Tuhan yang terbaik. Lipat tangannya, angkat tangannya. Ayo kita sembah Dia. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau
bencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Amin. Tak pernah ku sendiri, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Situ, puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik. Setiap kita Tuhan yang pilih dan panggil. Amin. Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk boleh dipakai Tuhan lebih lagi. Mari kita hancurkan si iblis dengan pujian kita. Amin. Haleluya. Mari kasih iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Amin. Anak sekolah minggu, yes yes, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes yes, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Amin. Mari kasih iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Amin. Anak sekolah minggu, yes yes, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes yes, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke adik-adik, sekarang kita mau firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita mau naikkan satu lagu untuk firman. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau bilang, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak yang mendengarkan Tuhan, urapi setiap telinga yang mendengar. Biarlah melalui firman ini Tuhan kami boleh lebih baik lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak pengen tahu dulu nih, adik-adik di rumah sana dalam keadaan sehat atau sakit? Kalau dalam keadaan sehat, adik-adik perlu bersyukur karena banyak teman-teman kita yang saat ini tuh tidak dalam keadaan yang sehat. Mungkin ada yang saat ini dalam keadaan yang sakit gitu ya. Nah, teman-teman yang dalam keadaan yang sakit, jangan lupa berdoa. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Kalau adik-adik butuh didoakan, bisa menghubungi kakak Aerokids. Hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Nehemia. Nah, Nehemia ini adalah seorang tokoh yang dipakai Tuhan untuk membangun sebuah tembok. Nah, tembok itu ada di mana? Adik-adik nanti bisa baca kisah Bapak Nehemia ini di kitab yang bernama Nehemia juga. Nehemia itu ada di Perjanjian Lama. Kitabnya ada di antara Ezra dan Esther. Di tengah-tengahnya ada kitab namanya Nehemia. Nah, dulu di sebuah kota yang bernama Yerusalem, karena ada sebuah peperangan, tembok-temboknya itu berantakan, rusak. Yerusalem ini adalah kota yang suci, kota yang kudus. Ketika terjadi sebuah peperangan, Yerusalem ini mendapatkan sebuah dampak yang tidak mengenakan, yaitu banyak bangunan-bangunan yang rata dengan tanah. Semuanya rusak, termasuk tembok yang mengelilingi kota ini. Nah, tembok ini terbuat dari batu dan kayu. Tembok ini sangat kokoh awalnya, tapi karena terjadi sebuah peperangan, batu-batunya berserakan semuanya. Terus kemudian pintu-pintu yang terbuat dari kayu, semuanya dibakar. Jadi adik-adik nanti bisa membaca kisah ini itu di kitab Nehemia. Nanti adik-adik bisa baca sendiri. Nah, Bapak Nehemia ini tidak tinggal di Yerusalem, tapi tinggalnya jauh. Karena Bapak Nehemia ini kerja di sebuah kerajaan. Pekerjaan Bapak Nehemia ini adalah sebagai seorang juru minuman raja. Nah, kenapa Bapak Nehemia ini terbeban untuk membangun sebuah tembok yang tadi sudah hancur? Itu karena Bapak Nehemia ini leluhur atau nenek moyangnya itu tinggal di Yerusalem. Makanya dia terbeban ketika mendengar sebuah berita bahwa Yerusalem itu sekarang kondisinya Alkitab bilang kondisi Yerusalem saat itu sedang tercela. Orang-orang di sana sedang merasakan kesusahan yang luar biasa gitu. Nah, karena Bapak Nehemia ini mendengar berita itu, maka Bapak Nehemia ini sangat sedih hatinya. Bapak Nehemia kemudian berpuasa dan berdoa kepada Tuhan memberkati bangsa Israel, memberkati kota Yerusalem ini. Nah, suatu hari ketika Bapak Nehemia ini, karena dia seorang juru minuman raja,
Jadi Bapak Nehemia ini yang kesehariannya memberikan minuman terbaik, menyediakan minuman terbaik kepada seorang raja. Rajanya namanya Artasastra. Raja Artasastra ini punya juru minuman yang bernama Bapak Nehemia tadi. Nah, suatu hari Bapak Nehemia ini sedang menyajikan minuman atau biasanya anggur kepada Raja Artasastra tadi ya. Nah, ketika menyajikan minuman itu, Raja melihat bahwa Bapak Nehemia ini kok mukanya muram gitu adik-adik. Biasanya kan ketika menyediakan minuman itu kan harus dengan senang gitu ya, dengan ceria gitu. Tapi hari itu Raja melihat Bapak Nehemia ini kok mukanya muram. Terus kemudian sang Raja bertanya kepada Bapak Nehemia ini, kenapa kamu bersedih? Kenapa muram mukamu? Kemudian Bapak Nehemia ini bilang kepada sang Raja gitu ya, aku hari ini sedih karena kota di mana nenek moyang atau leluhurku berada sekarang menjadi reruntuhan. Temboknya berantakan, rusak, dan pintu-pintunya juga terbakar semua. Terus kemudian sang Raja bertanya kembali kepada Bapak Nehemia tadi, apa yang bisa aku perbuat kepadamu? Nah, kemudian Bapak Nehemia ini minta izin kepada sang Raja gitu ya. Kalau diizinkan, aku pengen ke sana, pengen ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok itu yang sekarang sedang rusak dan palang-palang pintu yang sudah terbakar habis oleh api gitu, karena sisa peperangan gitu ya. Nah, di sini ternyata ada peran Tuhan. Ketika Bapak Nehemia ini minta izin pada sang Raja, Tuhan menggerakkan hati sang Raja ini untuk berbelas kasihan kepada Bapak Nehemia ini. Kemudian Bapak Nehemia ini karena minta izin dengan sang Raja itu juga agak takut gitu ya, karena minta izinnya kepada Raja. Tapi ternyata Tuhan menggerakkan hati sang Raja dan memberikan izin kepada Bapak Nehemia. Tapi nggak cuma izin yang dia berikan. Bapak Nehemia juga meminta, karena seorang raja dia juga punya juru taman. Nah, juru taman ini kan yang ngurusin perkayuan gitu ya. Bapak Nehemia juga minta surat izin untuk diberikan kayu-kayu untuk membangun di Yerusalem nanti gitu. Nah, ternyata diizinkan, diberilah surat untuk juru taman tadi untuk memberikan balok-balok kayu kepada Bapak Nehemia. Selain itu, Raja juga memberikan surat-surat izin yang lain untuk bupati-bupati yang akan dilewati dalam perjalanan Bapak Nehemia tadi. Tidak cuma itu, tapi Raja juga memberikan pengawal. Kalau Alkitab menyebutkan di sini panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda. Artinya Bapak Nehemia ketika pulang atau ketika kembali ke Yerusalem itu tidak sendirian, tapi dikawal. Karena Alkitab menyebutkan di sini ada panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda yang menyertai dia ke Yerusalem. Nah, singkat cerita, Bapak Nehemia ini sudah mendapatkan izin dan menuju ke kota Yerusalem bersama orang-orang suruhan raja. Sampai di sana, setelah beristirahat 3 hari lamanya, Bapak Nehemia ini melihat kondisi tembok Yerusalem yang rusak itu. Gitu. Nah, di sana ternyata benar adik-adik, temboknya rusak berantakan. Temboknya kan terbuat dari batu, balok-balok batu, dan itu udah berantakan. Kemudian pintu-pintu gerbangnya terbuat dari kayu, itu juga sudah habis termakan api karena terbakar gitu ya. Nah, setelah dilihat kondisinya, kemudian Bapak Nehemia ini mengajak orang-orang yang ada di sana untuk membangun kembali tembok ini gitu. Ketika diajak seperti itu, ternyata semangat itu juga muncul dari orang-orang yang di sana. Ketika diajak untuk membangun tembok itu kembali, mereka bersemangat. Oke, kami siap untuk membantu gitu. Nah, akhirnya Bapak Nehemia dengan orang-orang di sana membangun tembok itu. Tapi adik-adik, tembok itu ketika dibangun
bukan berarti semuanya senang. Ternyata ada orang-orang yang tidak senang dengan pekerjaan ini. Ya, di Alkitab disebutkan itu ada orang Horon, orang Tobia, orang Amon, orang Arab itu mereka tidak suka dengan pekerjaan ini. Kenapa harus dibenerin sih gitu? Ada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak suka ketika ada orang yang mengusahakan kesejahteraan orang-orang Yahudi atau orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi mereka mengolok-olok. Di Alkitab juga menyebutkan ketika mereka mengolok-olok itu, paling nanti juga ketika dibangun ada anjing hutan loncat juga rubuh lagi gitu kan. Jadi mereka diolok-olok, udahlah nggak usah kayak gitu, ngapain capek-capek dibangun lagi gitu. Tapi Bapak Nehemia tidak putus asa. Dia tetap melakukan pekerjaan yang udah direncanakan dia dari awal. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia untuk membangun tembok kota Yerusalem itu. Walaupun diolok-olok, walaupun dihina, tapi dia tetap semangat dengan orang-orang yang membantu dia gitu ya. Terus kemudian tidak hanya itu adik-adik, ketika tembok ini dibangun oleh orang-orang yang ada di sana, karena waktu itu yang membangun adalah kaum laki-laki ya, bapak-bapak gitu ya. Ternyata masalah itu nggak cuma dari orang-orang yang nggak suka gitu. Ternyata dari pihak istri-istri atau ibu-ibu yang ada di rumah, mereka juga mengeluh. Ini kalau misalnya semuanya berangkat membangun tembok ini, terus siapa yang pergi ke ladang? Siapa yang memberi makan anak-anak kami? Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami. Mereka butuh makan juga gitu. Nah, itu muncul juga masalah dari istri-istri atau ibu-ibu yang ada di rumah. Mereka mengeluh gitu. Tapi Bapak Nehemia juga memperhatikan hal itu. Jadi banyak masalah yang muncul ketika pekerjaan Tuhan ini dimulai. Pekerjaan Tuhan yang berat karena harus ada banyak orang yang membantu, ternyata masalah itu muncul. Nah, ketika masalah muncul, ketika kendala-kendala yang muncul itu tadi dalam menyelesaikan tembok, ada masalah A, ada masalah B gitu. Nah, Bapak Nehemia ini ingat akan Tuhan gitu. Bapak Nehemia bukan langsung menyerah, nggak putus asa. Jadi dia minta pertolongan pada Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Ya, datang kepada Tuhan untuk berdoa, minta hikmat sama Tuhan gitu. Dia nggak putus asa. Nah, ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membangun tembok tadi, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengeluh tadi, Nehemia mengucap syukur gitu. Dan adik-adik perlu tahu, setelah demikian banyak masalah, setelah sedemikian beratnya membangun tembok itu, akhirnya tembok ini bisa diselesaikan dalam waktu 52 hari. Tembok ini akhirnya selesai. Dari yang tembok yang rusak, tembok yang rata dengan tanah gitu kan. Mereka membangun dengan sepenuh hati, mereka membangun dengan sekuat tenaga, dan semuanya itu tanpa pertolongan Tuhan mereka nggak akan bisa menyelesaikan tembok itu, karena tembok itu begitu besar. Tembok itu mengelilingi kota, tembok itu terbuat dari batu. Bahkan kalau zaman dulu itu tidak ada alat-alat yang modern seperti sekarang, benar-benar pakai tenaga orang, tenaga manusia. Jadi kalau tanpa dibantu sama Tuhan, mereka tidak akan mungkin bisa menyelesaikan pembangunan tembok itu. Nah, dari semuanya ini kita semua bisa belajar gitu ya. Bapak Nehemia yang tadinya tidak tahu nih cara membangunnya seperti apa, gimana caranya nanti tembok yang sedemikian besar, sedemikian banyak batu yang harus diselesaikan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi Nehemia tidak putus asa. Nehemia tetap berpegang bahwa pekerjaan Tuhan ini pasti dibantu sama Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini pasti Tuhan yang menyertai. Kita kalau mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pasti semuanya nggak ada yang selesai. Tapi Nehemia percaya bahwa ketika pekerjaan yang berat, ketika pekerjaan yang rumit mungkin, ketika muncul banyak masalah, ketika muncul banyak kendala, pekerjaan Tuhan ini akan tetap selesai karena Tuhan yang menyertai. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan pertolongan ketika
masalah-masalah itu mulai muncul gitu. Nah, seperti Bapak Nehemia ini tadi, kita perlu belajar gitu ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Bapak Nehemia ini tadi gitu. Ketika adik-adik itu nanti mendapatkan sesuatu yang berat, mungkin sesuatu yang rumit gitu ya, ingat selalu bahwa Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa melakukan sesuatu ketika adik-adik meminta pertolongan kepada Tuhan, yaitu melalui berdoa. Berdoa dan berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, minta hikmat, Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti ikut menyelesaikan masalah adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, selain kita terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa, terus berpuasa, selain itu kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Ketika kita menemui masalah, kita ingat Tuhan. Ketika kita menemui kesulitan-kesulitan, kita harus tetap ingat Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam kondisi apapun. Nah, yang terakhir, Bapak Nehemia tadi juga tidak lupa berdoa dan berpuasa. Ini penting adik-adik. Jadi berdoa dan berpuasa itu berarti bahwa kita itu tidak mampu melakukan itu sendiri gitu. Ketika kita berdoa dan berpuasa, berarti kita ikut melibatkan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita, atau masalah-masalah yang pengen kita selesaikan. Kita melibatkan Tuhan, maka semuanya akan beres. Itu adik-adik. Jadi jangan lupa untuk terus mengandalkan Tuhan, jangan putus asa, dan terus berdoa dan berpuasa. Itu adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dan menjadi teladan Bapak Nehemia, boleh menjadi teladan yang baik buat adik-adik semuanya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk firman yang sudah disampaikan, biarlah menjadi berkat bagi anak-anak yang mendengarkan, bagi orang tua mungkin yang mendengarkan Tuhan. Kami boleh belajar dari Bapak Nehemia Tuhan tentang menyelesaikan pekerjaan-Mu dengan tetap semangat, tetap berdoa, tetap berpuasa, dan tetap mengandalkan Engkau dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah berkat hari ini boleh kami sampaikan juga kepada orang-orang yang hari ini tidak bisa mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nehemia 2 ayat 20a. Aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kita ulang ya teman-teman. Nehemia 2 ayat 20a. Aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Shalom adik-adik, aktivitas kita minggu ini kita akan membuat botol berkat. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas lipat, karton, double tip, pelubang kertas, dan kita juga membutuhkan pita. Cara membuatnya, mari kita saksikan video sebagai berikut.
hasil karya adik-adik, adik-adik boleh kirim atau upload ke Facebook Elo Kids atau ke nomor ibadah online. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kita untuk adik-adik, yang pertama, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik langsung bisa scan QR code-nya ya, berikut ini. Yang kedua, bagi adik-adik yang ingin didoakan, adik-adik bisa menghubungi Kakak Erokid dan Kakak Siti Like ya. Yang ketiga, minggu depan kita masih ibadah online adik-adik. Jamnya masih seperti biasa. Amin. Oke, yang keempat adik-adik, KRNI akan mengumumkan pemenang aktivitas ibadah tanggal 20 Februari. Yes! Kami dari Kakak Sekolah Minggu dan Kakak Siti Like mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik semua yang berulang tahun di bulan Januari dan bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah ya Bapak untuk hari ini. Walaupun hari ini ibadah masih berjalan online, tapi kami tetap bersyukur kami masih bisa menyembah, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan-Mu hari ini ya Bapak. Kami percaya Bapak firman-Mu memiliki kuasa yang mengubahkan kami ya Bapak. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami yang menuntun setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami juga mau berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ya Bapak, baik dari yang teratas hingga yang terbawah ya Bapak. Tuhan berkatilah setiap apa yang mereka kerjakan ya Bapak. Kau sertai setiap mereka ya Bapak. Tuhan, pulihkan juga bangsa kami ya Bapak, pulihkan perekonomian bangsa kami ya Bapak. Tuhan segera jauhkan mara bahaya dari negara ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk pemimpin rohani kami ya Bapak. Berkatilah ya Bapak Paniko dan jajarannya, berkatilah Bapak Pak Wiweko dan wakil-wakilnya, dan juga untuk Kak Yafet dan wakil-wakilnya ya Bapak. Bapak sertai setiap mereka ya Bapak. Tuhan pakai lebih lagi mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap mereka yang melayani Engkau pakai lebih lagi, Engkau sertai lebih lagi ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani ya Bapak. Engkau sertai mereka lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkatilah masa depan kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, berkati setiap kami, berikanlah kesehatan yang sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kami terus berserah kepada-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah kami terima berkat dari hamba-Mu, Kak Yafet. Shalom, ada yang dikasih Tuhan. Nehemia diberkati Tuhan dengan menyelesaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Tentu ini menjadi rema, menjadi pemikiran yang berbuah di dalam kehidupan kalian. Kalian juga disertai Tuhan. Baik, angkatlah tanganmu dan dengarkanlah sabda firman Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu begitu sungguh-sungguh. Kau memandangkan wajah-Mu tepat ke wajah mereka. Kau menyinari mereka dengan sukacita damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kau jaga keluar masuk mereka ya Tuhan. Kau tambahkan kesehatan, Kau tambahkan hikmat kepintaran. Tangan mereka tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak tugas, dan Tuhan buat berhasil. Ekonomi kesehatan papa mamamu diberkati Tuhan, karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, dan Dia memberikan Roh Kudusnya yang memampukan kita mulai hari ini sampai nanti kembali Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai
dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Salam paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati.